A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Pada malam hari ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita, dan semoga Allah ridhai kita hadir di majelis ilmu yang kita istiqomahi bersama ini. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Dan kita juga memohon kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang persatuan. Sebelum kita membahas persatuan, kita harus mengetahui dua kaidah besar soal persatuan. Kaidah yang pertama, kita harus tahu bahwa perselisihan di kalangan umat Islam itu adalah sunnah kauniyah. Perselisihan di kalangan umat Islam itu sunnah kauniyah, pasti terjadi. Nabi SAW suatu hari pernah berdoa dengan 3 doa, yang 2 diijabah dan yang 1 tidak diijabah oleh Allah. Doa Nabi SAW ini dipanjatkan di sebuah tempat di dekat Masjid Nabawi. Hari ini tempat ini diabadikan menjadi masjid, namanya Masjid Ijabah. Karena ada 3 doa Nabi, 2 dikabulkan oleh Allah dan 1 tidak dikabulkan. Doa yang pertama, Nabi SAW berdoa, "Ya Allah, jangan kau hancurkan umatku ini dengan bencana alam, dengan tanah longsor, dengan banjir, dengan bencana alam." Doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi tersenyum. Kemudian yang kedua, "Ya Allah, jangan kau kalahkan umat ini karena pengepungan musuh." Kemudian Allah juga ijabahi doa ini dan Nabi SAW lega tersenyum. Kemudian yang ketiga, "Ya Allah, jangan kau hancurkan dan kau cerai-beraikan umat ini karena permusuhan di antara mereka." Saat itu Nabi terdiam dan Nabi menangis karena doa itu tidak diijabah oleh Allah. Hadis ini disimpulkan oleh para ulama bahwa perselisihan di kalangan umat Islam itu sunnah kauniyah,
Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, kita juga harus memahami bahwa persatuan di tubuh orang kafir itu juga sunnah kauniyah. Persatuan di tubuhnya orang-orang kafir itu sunnah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Anfal ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah, sebagian di antara mereka adalah aulia, teman, kawan, sahabat, penolong sebagian yang lain, saling bersatu satu sama lain. Dan Allah lanjutkan kalimatnya, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian wahai umat Islam tidak bersatu sebagaimana orang-orang bersatu, orang-orang kafir bersatu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maka akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar, kerusakan yang dahsyat. Ya. Makanya orang-orang kafir itu dengan senang mengatakan, katanya kalian benar, kok bercerai-berai. Katanya kami batil, kami salah, kok kami bersatu. Itu fitnah perkataan mereka. Karena memang sejatinya memang secara sunnah kauniyah, secara dalil-dalil yang ada, memang fitrahnya kaum muslimin ini memang berpecah-pecah, berbeda-beda pendapat. Sementara orang-orang kafir secara sunnah kauniyah itu bersatu. Walaupun di ayat yang lain Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kamu mengira mereka ini bersatu, padahal hati mereka sebenarnya bercerai-berai. Persatuannya persatuan yang semu, persatuannya persatuan yang penuh kepentingan. Tapi itu sunnah kauniyah. Kalau kemudian mereka bersatu untuk menghancurkan dan memusuhi Islam. Maka dalam sejarah kita tahu ada perang namanya perang Khandaq. Perang yang Rasulullah dan para sahabat membuat parit agar orang-orang kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Nama lain perang Khandaq itu perang apa? Perang Al-Ahzab kan? Bahkan diabadikan Allah menjadi nama surat. Al-Ahzab itu kan jamak dari hizb, partai. Perang partai-partai. Partai-partai atau kelompok-kelompok suku-suku di Jazirah Arab berkumpul, diprovokasi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk berkoalisi. Ya, Ahzab itu artinya koalisi, partai-partai, gabungan dari banyak golongan untuk mengepung kota Madinah. Mereka seakan-akan bersatu dan itulah sunnah kauniyahnya. Nah, kalau kita tahu ada kalimat illa taf'aluhu, wahai orang-orang beriman, kalau kamu tidak melakukan hal yang sama dengan orang-orang kafir tadi, saling menyokong satu dengan yang lain, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di atas muka bumi Allah dan akan terjadi kerusakan yang besar. Artinya apa, hadirin dimuliakan Allah? Disimpulkan oleh para ulama, perselisihan di kalangan umat Islam itu sunnah kauniyah, persatuan umat Islam itu sunnah syar'iyah. Sunnah syar'iyah itu apa? Artinya tidak mungkin kita ini akan menang kecuali kita harus bersatu. Secara syar'i kita diperintahkan untuk bersatu, tidak boleh berpecah belah. Persatuan umat Islam itu perintah. Kalau kita mengusahakannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar karena semua perintah itu bernilai ibadah. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, perintahnya banyak dalam Al-Quran. Misalnya Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguhlah tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian surat Asy-Syura surat 42 ayat 13, an aqimuddin wa la tatafarraqu fih, telah disyariatkan
sejak nabi-nabi terdahulu. Ayatnya kan begitu hadirin. Ayatnya kalau kita lihat di ayat ke-13 itu, syara'a lakum minad din, telah disyariatkan untuk kalian dalam agama ini, ma wassa bihi Nuha, apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan juga kami wasiatkan, kami wahyukan kepadamu, wa ma wasaina bihi Ibrahim, sejak zamannya Nabi Ibrahim, wa Musa, zamannya Nabi Musa, wa Isa, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, an aqimuddin wala tatafarraqu fi, hendaknya kalian menegakkan agama ini dan janganlah kalian berpecah belah. Perintahnya ada dua Bapak Ibu. An aqimuddin, tegakkan agama ini, tapi ada perintah kedua Pak, jangan berpecah belah. Apa maksudnya? Apa kaitannya dua perintah ini? Kita tidak akan bisa menjunjung tinggi agama Islam ini, meninggikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berpecah belah. Maka persatuan umat itu perintah yang harus sama-sama diusahakan. Walaupun tadi tantangannya apa Bapak Ibu? Tantangannya adalah perbedaan. Tantangannya adalah perselisihan, karena itu sunnatullah, sunnah kauniyah, suatu keniscayaan yang pasti terjadi. Ya. Kok kita berbeda pendapat sesama muslim? Malaikat saja berbeda pendapat. Pernah dengar kisah seorang yang membunuh 100 orang kemudian tobat itu? Dia sudah bunuh 99 orang. Bapak-bapak ini mau ikut ngaji dia. Ya. 99 orang bunuh. Terus dia merasa menyesal dengan perbuatannya. Dia datang ke sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah, ketemu di situ sama ahli ibadah. Tanya, dia mengenalkan diri, saya fulan, saya sudah bunuh 99 orang. Kira-kira Allah mau enggak ya menerima tobatku? Si ahli ibadah ini, ahli ibadah saja. Nah, yang pentingnya ini dulu. Pentingnya kita selain rajin ibadah, kita juga harus rajin taklim, rajin belajar. Kenapa? Ahli ibadah ini dia rutin rajin sregep ibadah tapi jahil. Dia ditanya, kira-kira saya tobat diterima Allah enggak ya? Jawaban dia apa? Sudah terlalu banyak. 99 itu banyak sekali. Makanya tidak boleh seseorang berbicara tanpa ilmu Pak. Ini faedahnya. Dalam hadis Jabir itu dulu pernah ada orang sahabat safar, tak rombongan. Kira-kira safar keluar kota, mabit di malam hari. Yang jenengan ini kan mabit dong. Mabit di malam hari, terus pagi-pagi udah siap sholat subuh semua, sahabat ini tidak muncul-muncul. Ini tenda ini kok nggak teko-teko. Coba cek di tenda, ternyata sahabat ini bingung. Kenapa? Dia sakit menggigil, sementara semalam itu dia mimpi basah. Sementara orang mimpi basah kan harus mandi junub. Sudahlah dia sakit, dia tidak bisa nyentuh air karena tadi sedang sakit, bingung. Akhirnya ditanya sama para sahabat ngumpul, kenapa kamu tidak keluar-keluar? Saya ini bingung, saya sakit tidak bisa nyentuh air. Tapi saya ini semalam mandi junub, semalam junub. Saya kan harus mandi. Ya, saya boleh tayamum enggak ya? Kata dia bertanya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain bilang, enggak bisa, tayamum itu untuk wudu. Tayamum itu untuk apa? Wudu. Sementara kamu ini apa? Kamu ini junub, mandi tidak bisa tayamum. Terus apa? Airnya ada, kamu harus mandi. Akhirnya sahabat ini mandi. Setelah mandi apa ini? Wafat tadi. Berita ini terangkat sampai Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang menyarankan mandi kumpulkan dengan Rasulullah. Ketika berita itu terangkat sampai Rasulullah, komentarnya Rasulullah cuma satu kalimat. Qataluhu qatalahumullah.
Ini Rasul kita orang yang paling santun saat berbicara, orang yang sangat lembut dalam urusan adab. Tapi ketika mendengar berita ini, Rasulullah keras berkata, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh saudaranya, Allah akan memerangi mereka. Dan qatalahumullah itu Allah murka kepada mereka. Hanya gara-gara apa? Ngomong nggak pakai ilmu. Sama ahli ibadah ini juga bilang, sudah terlalu banyak. Gak bisa kayaknya, Allah gak akan terima tobatmu. Nah pikirannya mantan preman ini baru tobat sehari Pak. Pikirannya apa? Loh, ini gak bisa tobat berarti emosi kan dia. Gak bisa tobat berarti 99 sama 100 sama aja. Tak bungkus ini, bungkus akhirnya Pak. Ya, bunuh sekalian. Setelah dibunuh dia nyesel lagi. Setelah nyesel lagi, dia cari, ketemu ahlul ilmi, ketemu orang berilmu, tanya, masih bisa tobat enggak ya? Saya ini bunuh 100 orang. Ya, ahlul ilmi ini menjawab dengan ilmunya, bukan menjawab dengan perasaannya. Karena si mantan preman ini tidak bilang, saya bunuh 100 orang yang terakhir, gara-gara nolak tobat saya. Enggak bilang gitu, cuman 100 orang. Kata ahlul ilmi ini apa? Ma yaqulu bainaka wa baina taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi antara dirimu dengan taubat. Pintu taubat Allah terbuka untukmu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Akhirnya taubat nih orang. Selesai taubat, minta ampun sama Allah. Tanya lagi, setelah taubat apa ya? Kata orang soleh ini, kata orang ahlul ilmi ini apa? Hijrah, keluar dari kampung halamanmu agar tidak terulang lagi karena lingkunganmu mendukung untuk bermaksiat. Hijrah. Pas hijrah di tengah jalan dalam riwayat itu disebutkan orang ini meninggal dunia. Belum sampai tempat tujuannya berhijrah, kemudian dia meninggal dunia kan. Pas itu malaikat rahmat dan malaikat azab turun. Berselisih pendapat. Ini poin yang saya ingin ambil. Malaikat saja bisa berselisih pendapat. Ya, ini orang bertobat ini yang habis bunuh 100. Ini klienku apa klienmu? Ini saya, jatahku apa jatahmu nih? Malaikat rahmat bilang jatahku. Dia meninggal dunia setelah bertobat. Malaikat adab bilang, ini jatahku. Dia ini mantan preman, dosanya banyak, 100 orang, dan belum sampai tempat hijrah. Berselisih, akhirnya mereka dapat perintah dari Allah untuk mengukur jarak. Untuk melihat nih orang benar-benar tobat hijrah enggak nih. Ukur jarak antara kampung lama sama kampung baru, deket mana nih pas meninggal. Ternyata dekat dengan kampung baru. Kampung hijrahnya dihitung Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Malaikat bisa berselisih Pak, apalagi kemudian kita. Nabi sama nabi pernah berselisih Pak. Pernah dengar perselisihan antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu pernah berbeda pendapat. Ya, datang dua wanita, sebut saja wanita tua dan wanita muda. Wanita muda datang menuntut wanita tua. Jadi singkat ceritanya, dua wanita ini sama-sama punya bayi. Terus tidak tahu kenapa si wanita tua ini agak teledor, bayinya jatuh meninggal. Nah, melihat wanita muda punya bayi juga, dia merasa kehilangan bayinya, akhirnya dia iri. Sampai aja bayinya. Pas si wanita muda masuk ke rumah, bayinya ditaruh depan rumah, diambil sama wanita tua. Akhirnya si wanita muda kehilangan bayinya. Dicari, lu kok digendong sama wanita tua? Itu bayiku, wahai wanita tua. Kata wanita tua ini apa? Enak aja, ini bayiku.
Mana buktinya itu bayimu? Tidak ada bukti, belum ada akte kelahiran, ya, belum ada foto, belum ada DNA, belum ada, ya, belum ada surat kelahiran. Nah, ini bayiku, mana buktinya bayi? Tidak ada kan? Akhirnya wanita muda ini datang ke Raja Daud untuk minta keadilan. Wahai Raja, wahai Nabi Allah, ini loh wanita tua ini gendong anakku dan ngaku-ngaku itu anaknya. Peristiwanya nggak jelas, yang anaknya sudah meninggal. Yang jelas si wanita tua ini karena iri hasad sama nikmat anak si wanita muda terus diambil. Terus Nabi Daud tanya, karena dalam Islam itu ada, dalam hukum peradilan Islam itu kan ada kaidah apa? Al aslu bara'atu zimmah. Hukum asli segala sesuatu itu apa? Praduga tak bersalah. Tidak bisa langsung nuduh orang. Tanya Nabi Daud, lah apa buktinya itu anakmu? Si ibu perempuan, si ibu muda ini tidak tahu, nggak ada bukti. Pokoknya itu anakku. Nah, tidak ada bukti, tidak bisa kamu ngambil anak dari gendongan seorang ibu. Akhirnya Nabi Daud putuskan ini anaknya wanita tua. Nabi Sulaiman, Allah kasih rezeki kefahaman yang baik. Bilang kepada ayahnya, wahai ayah, salah kayaknya kamu. Salah hukumi. Kok kamu tahu kalau aku salah? Kata Nabi Sulaiman apa? Tuh lihat, aku melihat ada kesedihan yang mendalam dari si ibu muda ini. Mesti ada yang salah nih. Kalau dia bohong tidak mungkin sesedih itu. Coba ayah, biarkan aku memanggil keduanya lagi. Tapi ini sudah benar kata Nabi Daud. Tidak ada yang salah. Berselisih Nabi sama Nabi. Apa kata Nabi Sulaiman? Biarkan aku memanggil keduanya. Aku tunjukkan mana yang ibu sesungguhnya. Setelah dikumpulkan bahwa anaknya, Nabi Sulaiman bilang, bawa ke sini anaknya. Biar adil, anaknya kita paruh 2 saja ya. Biar dapat semuanya. Kita penggal bagi 2. 1 buat kamu wahai ibu tua, 1 buat kamu ibu muda. Wanita tua, wanita muda. Si wanita tua itu secara spontan bilang, iya adil itu. Nah biasanya orang hasad itu begitu. Ciri orang hasad itu apa? Kalau kenikmatan dia hilang, terus dia melihat kenikmatan orang lain yang hilang dari kenikmatan dia, kenikmatan yang sama, dia juga ingin orang lain kehilangan nikmatnya. Udah adil itu, setengah-setengah. Lah ibu muda juga secara spontan itu bilang, jangan bunuh anakku, sudah tidak apa-apa dibawa wanita tua ini, yang penting dia sehat, yang penting jangan bunuh anakku. Nabi Sulaiman melirik Nabi Daud. Loh, bener kan? Sudah terlihat. Ini ibu aslinya pasti si ibumu muda, si wanita muda. Karena tidak ada seorang ibu yang tega anaknya dibelah jadi 2. Dari situ kemudian Nabi Adam bilang benar. Allah menganugerahkan kepada kefahaman wahai Sulaiman. Ya, terus akhirnya anaknya diserahkan kepada ibunya. Loh ini kan riwayat bahwa malaikat sama malaikat saja bisa berbeda pendapat. Nabi sama nabi bisa berbeda pendapat. Rasulullah pernah berbeda pendapat sama sahabat. Bapak Ibu pernah enggak dengar kisah sebelum Fatu Mekah? Sebelum masuk ke Mekah, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa nama para munafik pengkhianat yang kemudian kata Rasulullah, kalau kalian ketemu nama-nama ini nanti di dalam Mekah, tidak usah tanya ke aku, langsung penggal kepalanya. Mereka ini para pengkhianat. Lah salah satu yang disebut namanya itu ada seorang tokoh namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Kalau ketemu sama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, potong langsung kepalanya. Gak usah pakai tanya. Masuklah para sahabat satu Mekah. Masuk membuka kota Mekah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah ini siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah ini pernah suatu hari datang ke Madinah.
menghadap Rasulullah, menyatakan keislamannya, tapi ternyata dia bohong, pura-pura masuk Islam. Ternyata dia ini ahli arsitek, ahli tata kota yang gambar semua denah kota Madinah ini. Sebelum terjadi perang Khandaq, jadi sudah ada spionase masuk ke Madinah, gambar kota Madinah ini, rumahnya Abu Bakar sebelah ini, rumahnya Rasulullah itu dekat sini, rumahnya Umar di sini, rumahnya sahabat-sahabat sini, tengah ini ada namanya Masjid Nabawi. Ditulis semuanya, digambar. Setelah lengkap datanya dia kabur ke Mekah. Si munafik ini. Padahal oleh Rasulullah sempat diangkat menjadi penulis wahyu karena dia bisa nulis. Ternyata munafik, ternyata pengkhianat. Nah, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah ini, dia sudah batin, ini mesti Rasulullah masuk ke kota Mekah, salah satu yang paling dicari saya. Akhirnya dia bersembunyi di gang-gang kota Mekah. Dia sudah tidak punya harapan hidup kecuali dia punya satu harapan saja. Siapa? Dia berharap Utsman bin Affan lewat di gang tempat dia bersembunyi. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan itu ternyata saudara sepersusuannya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Saudara sepersusuan itu kan masih adalah hubungan darahnya lah ya. Benar, ternyata pas dia menyelinap bersembunyi, Utsman lewat. Ditarik tangannya Utsman, kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah bilang, "Wahai saudara sepersusuan, ingatkah kau siapa diriku? Aku Abdullah saudaramu. Demi hubungan sepersusuan kita, berjanjilah kau bawa aku di hadapan Rasulullah, di hadapan Muhammad, untuk kau mintakan ampun atas diriku." Lah Utsman ini Pak, Utsman itu orang yang sangat dermawan dan orangnya nggak tegaan. Mau bawa takut Rasulullah marah, mau nggak bawa saudara sepersusuannya kasihan. Akhirnya dicoba sama Utsman, digandeng orang yang paling dicari sama Rasulullah di Fatullah. Di depan Ka'bah saat Rasulullah berkumpul dengan sahabat, Utsman menggandeng tangan orang ini di hadapan Rasulullah SAW. Terus Utsman bilang, "Ya Rasulullah, aku datang bersama saudara sepersusuanku Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah." Rasulullah speechless, terdiam 1000 bahasa. Coba Anda bayangkan, Anda berdiri di hadapan orang yang paling Anda cintai. Utsman itu kan orang paling dicintai Rasulullah kan. Zunnurain, pemilik 2 cahaya, nikah 2 kali sama putrinya Rasulullah. Ruqayyah meninggal, Umi Kulsum meninggal. Saat Umi Kulsum meninggal, Rasulullah bilang kepada Utsman, "Wahai Utsman, kalau seandainya aku masih punya putri satu lagi, aku nikahkan kepadamu." Ini kan orang paling dicintai, mantu kesayangan kan. Ya. Coba Anda bayangkan, gimana perasaan Rasulullah berdiri di hadapan orang yang paling dia cintai, paling beliau cintai, yang sedang membela orang yang paling beliau benci. Gimana itu rasanya, hadir? Wah, kacau balau kan? Ya, hatinya Rasulullah. Makanya Rasulullah diam, ya. Terus sampai Utsman minta lagi, "Ya Rasulullah, aku datang kemari memohonkan ampunan untuk saudara sepersusuanku Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah." Diam. Sampai 3 kali Utsman memohon. Karena yang memohon Utsman, akhirnya Rasulullah menganggukkan kepala tanpa berkata, menganggukkan kepala. Kemudian Rasulullah bilang, "Na'am ya Utsman, aku ampuni wahai Utsman." Tapi Rasulullah tuh masih mendidih kan, melihat wajahnya si munafik. Coba kalau seandainya Khandaq itu berhasil
tembus habis Madinah karena peta kotanya sudah dikuasai oleh kafir Quraisy. Sampai akhirnya hadirin muliakan Allah, dalam kondisi seperti itu Utsman tahu Rasulullah ini masih ngempet ini, ya. Langsung Utsman dapat jawaban na'am itu langsung membawa keluar Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah menjauh dari Rasulullah. Yang penting sudah dapat ampunan kan. Terus Rasulullah masih terdiam. Para sahabat yang ada di sekitarnya, ada Umar di situ, ada sahabat-sahabat penting di situ, terdiam. Kemudian Rasulullah berkata, falaula. Kenapa tidak ada? Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bilang, kenapa tidak ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kenapa tidak ada yang memenggal kepala pengkhianat ini saat saya terdiam tadi? Umar langsung protes ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau tidak beri isyarat dengan kedipan matamu? Kalau gue kasih kedipan ting, langsung tak penggal kepalanya ya Rasulullah. Ya, terus Rasulullah bilang apa? Seorang nabi dilarang untuk memberikan isyarat apapun walaupun sekedip mata sekalipun, karena nabi itu tidak boleh pakai isyarat ya. Kalau pakai isyarat disalah pahami sama umatnya nanti. Sholat subuh enggak ya Rasulullah? Ding ding ding. Oh enggak. Padahal iya, kan dia nggak boleh pakai isyarat. Ya, tuh lihat ini. Nabi saja pernah berselisih dalam kondisi seperti itu dengan sahabatnya dalam suatu masalah. Ya, makanya kemudian sekali lagi bahwa perbedaan itu sunnah kauniyah. Malaikat berselisih, Nabi dengan Nabi berselisih, Rasulullah dengan sahabat pernah berselisih, mengalami hal yang sama. Dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat. Misalnya surat Al-Lail ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta, sungguh perbuatanmu, pekerjaanmu itu banyak sekali. Sendiri-sendiri punya Allah, Allah kasih potensi. Ya, ada yang condong menulis, ada yang condong berbicara, ada yang dikasih Allah kelebihan membaca, ada yang dikasih Allah kelebihan berdakwah di pelosok, ada yang Allah kasih kelebihan berdakwah di kota, di parlemen, di pemerintahan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala bagi itu. Kul kullu ya'mal ala syakilati. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, semuanya beramal sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan banyak lagi ayat di surah An-Nur itu banyak. Wa min ayatihi an khalaqas samawati wal ard waqtilaful alsinatikum wa alwanikum, ya. Dan di antara ayat-ayat kebesaran Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan lisan kalian berbeda-beda, kulit kalian berbeda-beda. Itu semuanya adalah perbedaan yang merupakan fitrah. Dan kita harus tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, justru indahnya persatuan itu bisa didapat karena adanya perbedaan. Ya, kalau kita sama semua, dari latar belakang sama semua, ya kita tidak punya ada ide-ide cemerlang. Ya, kayak tadi saya di belakang bilang, alhamdulillah besok Senin kita mau adakan kajian perdana rutin di Masjid Ageng Boyolali. Ya, alhamdulillah. Jadi pekan lalu ada daurah di kota Solo, ya, pesertanya banyak dari Boyolali, saya yang ngisi. Setelah itu sehari kemudian datang ke Pendopo Iman di tempat kediaman Al-Faqih. Berarti yang datang Bu Sekda Boyolali, ikut itu dan tertarik untuk mengadakan di Masjid Ageng Boyolali. Makanya nanti disupport bareng-bareng jam 9.30 pagi. Ummahat. Ini belum ada sejarahnya ya. Masjid Agung kita sengkuyung bareng-bareng, nanti kalau sudah rutin baru nanti kita masukkan ustadz-ustadz yang lain untuk bisa mengisi. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang ada yang kemudian Allah mudahkan dakwah di pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok. Ada yang kemudian dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sesuai potensi masing-masing. Dan itulah yang kemudian Allah berikan. Ya, jadi itulah jawaban Bapak Ibu
mengapa Allah itu menciptakan surga 8 pintu. Dan mudah sebenarnya kan, Allah menciptakan surga dengan satu pintu besar yang megah. Semua penghuni surga masuk lewat situ. Tapi kenapa? Informasi yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang sahih, surga itu 8 pintu. Jawabannya karena seseorang itu diizinkan Allah masuk surga sesuai dengan potensi amalnya. Justru indahnya persatuan itu didapat ketika memang ada perbedaan-perbedaan. Ada orang yang masuk lewat pintu sholat, ada orang yang masuk lewat pintu saum, ada orang yang masuk lewat pintu jihad. Coba hadir, ada saudara-saudara kita yang di Gaza itu masuknya lewat pintu jihad. Jadi kita dengar suara pistol aja ditembakkan, ngompol kita ini, ya. Mungkin memang enggak potensinya di situ, potensinya mungkin di amal-amal soleh yang lain. Ya. Saya sebulan yang lalu baru pulang dari Suriah. Masya Allah, alhamdulillah dapat backup dari militer Suriah untuk bisa masuk ke Suriah. Porak-poranda di Suriah. Selain Damaskus itu hancur lebur kota-kotanya. Masya Allah. Nah, sebelum dari Suriah, saya di Yordan. Bertemu 164 anak korban perang dan penyintas kanker. Penyintas kanker. Anda nggak bisa bayangkan ya, anak kecil dari umur 3 tahun sampai 10 tahun sudah kena kanker semua. Dan kankernya tidak satu jenis, Pak. Kankernya itu macam-macam. Ada yang kanker mata, ada yang kanker kulit, ada yang kanker tulang, jalannya tidak normal. Ada anak itu kelihatan sehat. Saya tanya kepada dokter yang mendampingi, nah ini sehat kayak gini, apa juga terkena kanker? Justru dia yang paling parah. Secara zahir dia tidak kelihatan sama kayak yang kanker mata. Kanker mata sudah pada tidak bisa melihat. Kanker kulit kelihatan kulitnya berbeda dari temannya. Kanker tulang jalannya harus pakai penyangga. Ini sakit apa? Kata dia, kata dokternya, ini kanker darah, Ustaz. Allah, nggak bisa bayangkan. Kanker darah itu gimana ya? Jadi darah yang mengalir di tubuhnya ini sudah campur kan? Sudah tinggal, bahasanya dokternya itu tinggal nunggu waktu aja dia bertahan hidup. Terus saya tanya sebabnya apa mereka ini anak-anak kecil itu yang sudah dievakuasi 200 aja. Yang dikumpulkan 164 karena memang hadiah dari kaum muslimin Indonesia yang ketika itu kami bawa cuma cukup untuk 164. Ya, dia bilang karena ini Ustaz, karena air. Mereka minum air yang sudah tercampur limbah radioaktif lesionis. Air mereka sudah rusak, Ustaz, sebagaimana tanah mereka rusak. Coba hadir, bayangkan, tinggal di daerah yang dekat sama tower sinyal, mikir-mikir kan. Rumah sama tanah dekat tower sinyal itu mesti murah kan harganya. Kenapa? Orang takut radiasi. Nah, orang Gaza setiap hari dijatuhi bom, bertonton bom, merusak air, merusak tanah. Air bersih di Gaza tinggal 2%. Pilihan mereka cuma 2. Kalau tidak minum haus, kalau minum keracunan, kanker. Waduh, kondisi kayak gitu. Dan orang-orang seperti mereka ini masuk surga lewat babul jihad. Allah kasih kita potensi sendiri-sendiri. Justru perbedaan-perbedaan ini sebuah kekuatan sejatinya. Ya. Ada yang Allah condongkan dalam urusan harta, ya amalannya amalan harta. Ada Allah berikan ilmu, amalannya amalan ilmu, hari-harinya dengan ilmu. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ulama madhab Maliki, ulama pengusung madhab Maliki, Malik bin Anas, wafat 179 Hijriah. Ya. Setelah Abu Hanifah, Imam Malik. Gurunya Imam Syafi'i, wafat 206 Hijriah. Imam Malik itu hari-harinya ngajar di Masjid Nabawi. Sampai suatu hari disindir sama temennya. Temennya bikin surat, nyindir Imam Malik. Wahai Malik, kamu ini imamnya dunia hari ini. Tiap hari kamu ngajar, tapi aku melihat kamu tidak pernah sholat tahajud. Bertobatlah wahai engkau, wahai Malik. Imam Malik dapat sindiran, dapat teguran dari sahabatnya. Memang Imam Malik itu jarang sholat tahajud.
Ini saya tidak sedang membicarakan aib ulama ya, ini justru kemuliaan ulama. Cerita yang saya sampaikan ini menjunjung tinggi kemuliaan ulama. Imam Malik dapat kayak itu dari temennya, teguran, bu kamu sholat tahajud, biar murid-muridmu ikut sholat tahajud. Masa kamu ngajar aja sholat tahajud jarang. Imam Malik bilang apa? Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi potensi amal sebagaimana Allah membagi rata rezeki kepada semua orang. Ada orang yang masuk surga lewat pintu sholat, ada orang yang masuk surga lewat pintu jihad, ada orang yang masuk surga lewat pintu royan puasa, ada orang masuk surga bahkan lewat pintu taubat tadi. Makanya kita ini kalau belum bisa berlomba dalam amalan soleh, dalam ibadah bersama orang-orang baik, maka mari kita berlomba dalam bertaubat bersama para pendosa. Tidak apa-apa, ada pintu surga, ada pintu taubat tadi. Saking baiknya Allah. Ya. Seseorang masuk lewat pintunya masing-masing, kata Imam Malik. Kemudian Imam Malik itu menariknya, di akhir surat balasannya Imam Malik bilang begini, semoga amalanku ngajar ilmu ini mengejar ketertinggalanku dari amalan orang-orang yang bisa mampu bangun sholat tahajud. Ya Allah. Ya. Dari sini kita tahu hadirin memuliakan Allah sekali lagi bahwa justru perbedaan-perbedaan itu menjadikan persatuan itu terlihat indah dan kuat. Ya. Nah, di sini kita ingin membahas juga tentang kaidah-kaidah penting dalam persatuan. Di ulama itu banyak membahas tentang fikih persatuan. Di antara kaidah-kaidah penting yang harus dibahas dalam fikih persatuan itu, hadirin yang dimuliakan Allah, ada 3 poin penting. Poin pertama, satu, ini fikih persatuan ya, kaidah penting ketika kita ingin wujud persatuan. Satu, kita ketika berukhuwah harus dibangun di atas keimanan. Kita tidak boleh berukhuwah dibangun atas nama kelompok. Untuk ngedeke nama organisasi tidak boleh. Alasannya harus karena iman, karena Allah, mencari ridho Allah. Boleh pakai semua kendaraan, yang penting tujuannya Allah. Jadi organisasi kita ini apa? Kendaraan saja. Tapi tujuannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya iman. Karena kalau tidak alasannya iman, di akhirat pasti kita bermusuhan. Alasannya kepentingan-kepentingan, tendensi-tendensi duniawi, fanatik-fanatik kelompok. Di akhirat pasti bermusuhan. Itu apa yang Allah firmankan di surah Az-Zukhruf ayat 67 itu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman dekat, para kasih-kekasih, al-akhilla, khalil, teman-teman yang sangat dekat di dunia. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh, kata Allah. Akan saling bermusuhan. Aduh, illal muttaqin, kecuali orang yang menjalin hubungan pertemanan karena takwa, karena iman, karena Allah. Ujungnya apa? Permusuhan kalau tidak karena iman. Ya. Dan orang kalau tidak bersatu dan tidak mengupayakan persatuan, walaupun sekali lagi perbedaan itu sesuatu yang pasti terjadi. Kalau kita hanya membakar api permusuhan, tidak mengusahakan persatuan, rahmat Allah akan jauh dari kita. Surah 49 ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Jadi kalau kita ini tidak pernah islah,
Kita ini tidak pernah mencoba agar kita bisa duduk bareng. Ada perbedaan, mau ketemu darat, diajak ketemu, ajak ngopi bareng, ya duduk bareng. Nanti rahmat Allah akan diangkat dari perkumpulan kita. Dan apalah daya kita ini kalau kemudian kita tidak mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu hadirin. Orang kalau menjalin pertemanan tanpa keimanan, nanti di akhirat yang ada adalah penyesalan yang tanpa ujung. Menyesalnya, semenyesal-menyesalnya. Buka surat 25 ayat 28. Al-Furqan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila." Sungguh aduhai celakanya aku, teriakan seorang penghuni neraka. Sungguh aduhai celakanya aku. Seandainya dulu aku tidak menjadikan orang ini temanku, aku tidak jadi masuk neraka. Tapi gara-gara milih teman salah. Teman yang berteman bukan karena alasan Allah, dia menyesal di dalam panasnya api neraka. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, yang berteriak dengan teriakan ini adalah orang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid yang berteman dengan Ubay bin Khalaf. Jadi dulu di kalangan kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi, ada dua tokoh utama. Ada banyak tokoh ya, ada Walid bin Mughirah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ada dua tokoh lagi namanya Ubay bin Khalaf sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dua-dua ini Bapak Ibu, ini orang yang sangat dekat, orang yang sangat akrab, orang yang sejak kecil itu kalau kita bilang TK-nya bareng, SD-nya bareng, SMP-nya bareng, konco plek, kalau konco kental. Sampai saking kentalnya mereka ini diriwayatkan, Uqbah sama Ubay ini ya diriwayatkan ketika mereka kemudian akan menikah, sudah wayahnya menikah, mereka ini mencari perempuan yang kakak adian. Paham ya? Biar jadi apa? Sedulur. Jadi nanti Uqbah ini nikah sama kakaknya, Ubay nikah sama adiknya, kira-kira gitu. Dekat sekali mereka, saling mengenal. Sampai suatu hari datanglah keadaan ketika Uqbah bin Abi Mu'aid ini lewat di depan Ka'bah. Saat itu fase di mana Rasulullah SAW sudah mulai terang-terangan berdakwah, karena ada backup Hamzah paman beliau, ada backup Umar bin Khattab yang sudah masuk Islam. Sholatlah Rasulullah menghadap Ka'bah yang tetap arah kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, tapi Rasulullah itu senang ngadep Baitul Maqdis tapi tetap ngadep Ka'bah. Sholat, Uqbah batin, Uqbah bin Abi Mu'aid, inilah yang namanya Muhammad. Aku penasaran, Muhammad ini kalau sholat, sembahyang kepada Tuhannya, apa yang dia baca? Mengendap-endap Uqbah bin Abi Mu'aid mendekat ke Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang melantunkan serangkaian ayat di awal surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus sampai ayat 8. Baca surat Toha itu berdegup kencang hatinya Uqbah bin Mu'aid, seakan-akan hendak meleleh mendengar ayat-ayat yang indah itu. Kemudian Uqbah itu geleng-geleng kepala sampai bilang, ini ayat-ayat ini tidak mungkin buatannya Muhammad. Ayat-ayat seindah ini fix, pasti ini buatannya Rabbnya Muhammad. Kalau gini ceritanya, soalnya Uqbah bin Abi Mu'aid tahu syair-syair Arab tidak mungkin begini bentuknya. Ini jelas ini bukan buatan orang Arab.
Ini syair tingkat tinggi. Ini indah. Ini tidak mungkin Muhammad yang bikin. Ini pasti rohnya Muhammad. Kemudian dalam hatinya Uqbah, wah kalau gini gawat ini. Kalau gini ceritanya, berarti aku harus masuk Islam. Karena benar apa yang didakwahkan Muhammad ini. Tuhan yang benar. Nah, baru melangkah dekati Rasulullah, ingin masuk Islam bersyahadat. Uqbah bin Abi Mu'id ingat teman kentalnya tadi. Oh iya ya, saya kalau masuk Islam sekarang temanku masih kafir. Akhirnya apa? Ya udahlah, tak temoni sih, tak ajaknya ke sini. Mentari hidayah sudah terang benderang menyoroti Uqbah bin Abi Mu'id dan hatinya. Tapi gerhana matahari tadi membuat Uqbah bin Abi Mu'id akhirnya tidak langsung bersyahadat. Datanglah Uqbah bin Abi Mu'id ke markas Bani Nadwa, markas kumpulnya tokoh-tokoh Quraisy. Dicarilah Ubay bin Khalaf, dan ketika itu Uqbah bin Abi Mu'id mencari Ubay bin Khalaf. Ketemulah Uqbah di dekat tembok. Mendekatlah Uqbah bin Abi Mu'id kepada Ubay. Kemudian Uqbah berkata, wahai kawanku, aku datang. Tapi Ubay memalingkan wajahnya. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan Uqbah bin Abi Mu'id pas datang, Ubay bin Khalaf itu saking marahnya sama Uqbah bin Abi Mu'id. Ubay itu sampai bilang, wajhi min wajhika haram. Mulai hari ini wajahku haram untuk wajahmu, wahai Uqbah. Jadi dia tidak mau melihat wajahnya Uqbah. Loh, apa salahku wahai saudaraku Ubay, kata Uqbah. Biasanya aku datang kau menyambutku dengan pelukan hangat. Kali ini aku datang bahkan kau tidak mau menyapaku, tidak mau melihatku wahai Ubay. Kata Ubay, mulai hari ini wajahku haram untuk wajahmu. Kalau bahasa anak sekarang apa? Lo, gue, kita sudah selesai. Kita sudah tidak sahabatan lagi. Ada apa ini? Kata Uqbah kepada Ubay. Kata Ubay, bukankah kamu kemari hendak mengajakku untuk masuk ke agamanya Muhammad? Bukankah kau kemari hendak merayuku untuk kemudian masuk Islam? Bukankah kau kemari karena kau terbius kata-kata indahnya Muhammad? Kalau itu yang hendak kamu lakukan wahai Uqbah, aku tidak mau. Kita putus mulai hari ini. Uqbah khawatir kehilangan temannya sendiri. Uqbah terpaksa berdusta dengan bawa-bawa nama Tuhan. Demi Lata, demi Uzza, demi Manata, aku tidak bohong. Aku kesini ini hanya ingin menyapamu, wahai kawan. Tidak, kamu bohong, kata Ubay. Tidak, aku kesini hanya ingin tanya kabarmu. Tidak, kamu bohong, kata Ubay. Aku ini kawanmu sejak kecil. Aku lebih sering tahu isi hatimu daripada dirimu sendiri. Wah. Yang namanya teman sejak kecil jadi omongannya bohong ya tahu gitu ya. Akhirnya Uqbah belum menyerah, dia tidak mau kehilangan temannya. Uqbah bilang begini, terus dengan apa aku harus membuktikan bahwa aku tidak bohong, wahai saudaraku? Ubay memalingkan wajahnya sambil berkata, buatlah sesuatu sampai kau bikin hatiku ridho. Apa yang dilakukan Uqbah si celaka ini? Jadi Uqbah datang ke peternakannya orang-orang kafir Quraisy. Uqbah mengambil satu wadah ember, memasukkan kotoran-kotoran binatang ternak, mencampurnya dengan jeruan-jeruan binatang ternak yang baru saja disembelih. Dia bawa ember itu ke depan Ka'bah. Dia dapati Rasulullah sedang bersujud dalam sholatnya. Dia tumpahkan kotoran dan jeruan itu mengotori tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Khalaf dari kejauhan melihat itu dan tersenyum. Dia telah membuktikan bahwa dia tidak bohong. Gara-gara peristiwa itu, kata Imam Suyuti, nanti yang akan berteriak dengan teriakan
ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh aduhai celakanya aku, seandainya aku tidak menjadikan si fulan ini teman baikku, pasti aku sudah dapat hidayah dan masuk surga, tidak terbakar di neraka ini. Teriakan ini akan diteriakkan oleh siapa? Oleh Uqbah bin Abi Mu'id dan orang-orang yang sejenisnya, yang menjalin pertemanan, menjalin ukhuwah, tapi bukan karena Allah, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, makanya kaidah penting pertama dalam persatuan tadi apa Pak? Mari kita jalin ukhuwah, dan ukhuwah itu harus dibangun di atas keimanan. Ini kaidah Pak. Kaidahnya 3 saja Pak. Kaidah yang kedua, ya, kita bersatu pada hal-hal yang sifatnya thawabit, hal-hal yang sifatnya disepakati. Jadi kita ini bersatu tolong menolong pada hal-hal yang disepakati, dan kita saling berlapang dada pada hal-hal yang diperselisihkan. Ini kaidah yang kedua. Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna. Dalam hal yang sepakati, mari kita saling tolong menolong, apapun backgroundnya. Ya, apa hal-hal yang disepakati? Memberantas kesyirikan, itu hal-hal yang disepakati. Kemudian apa? Urusan qadiyah Filistiniyah, urusan Palestina, hal-hal yang disepakati. Ya, kita harus mengkampanyekan boikot produk terafiliasi, hal-hal yang disepakati, kita harus tolong menolong. Tidak usah melihat backgroundnya siapa, kristenisasi yang ada di pelosok-pelosok, kita harus gencar itu untuk mengentaskan buta aksara Quran. Ya, kita harus bersepakat dalam urusan-urusan itu. Urusan Syiah itu harus bersepakat. Ya, tapi kita berlapang dada pada hal-hal yang diperselisihkan. 2026 sudah lah, nggak usah bahas kunut. 2026 nggak usah bahas tahlilan. Itu hal-hal yang kemudian setiap kita dan saudara-saudara kita punya keyakinan sendiri-sendiri. Ya, itu hal-hal yang harus kita berlapang dada. Ya, nah, itu yang kedua, gitu. Ya. Nah, bersatu pada hal-hal yang thawabit ini rinciannya satu, mengakui referensi yang jelas. Referensi yang jelas itu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, mengikuti ijma' kaum muslimin. Ya, konsensus ulama. Kalau ulama sudah bersepakat, ya sudah, kita ikuti. Kemudian yang ketiga, memegang al-wala' wal-bara'. Ya, al-wala' wal-bara' itu apa Ustaz? Kita harus berloyalitas kepada orang-orang beriman, dan kita harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Salah satu wujudnya hari ini apa? Kita harus dengan tegas dalam urusan boikot itu hari. Ya, kalau kita minum air mineral masih yang warnanya biru, saya nggak bilang aqua ya. Nah, itu wah, iya dong, ngaji kok minumnya air mineral warna biru. Kalau masih makan ayam yang warnanya merah, saya nggak bilang McDonald ya. Ini berarti kan al-wala' wal-bara' kita dipertanyakan. Kita loyal sama mereka berarti. Kita tidak berlepas diri dari orang-orang yang menumpahkan darah bayi-bayi di Gaza. Ya. Kalau masih ngopi di kopi yang warnanya hijau, tidak bilang Starbucks ya. Ini kebangetan ini. Ya, kita harus memegang al-wala' wal-bara'. Saya nggak bilang loh. Ya. Saya hanya bilang warnanya loh ya. Ya. Dan yang keempat, ya, dalam urusan thawabit apa? Kita harus menyatukan musuh bersama. Musuhnya orang beriman itu satu. Siapa? Setan. Ini musuh bersama. Tidak boleh bersahabat sama setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwwan. Surat 35 ayat 6. Ya, itu yang kedua, kaidah yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Berukhuwah harus dilandasi dengan keimanan. Yang kedua, mari kita bersatu tolong menolong dalam hal-hal yang disepakati.
dan saling berlapang dada pada hal-hal yang diperselisihkan. Caranya satu, pegang teguh sumber agama Islam, Quran Sunnah, ikuti ijma ulama. Tiga, pegangi al-wala wal bara. Kemudian yang keempat, yang keempat kita harus sepakati musuh bersama kita, yaitu syaitan. Yang ketiga, kaidah persatuan yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus memahami fikih ikhtilaf. Jadi kan kita kan ada kaidah apa? Saling berlapang dada pada hal-hal yang kita perselisihkan, yang kita ikhtilafkan. Ya, kita harus memahami fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf itu apa saja, Ustaz? Satu, kita harus paham bahwa manusia yang maksum dari kesalahan, yang terbebas dari kesalahan itu hanyalah Rasul dan Nabi. Yang lain berkemungkinan salah. Jadi jangan mudah nyalah-nyalahin orang, karena yang lain selain Nabi dan Rasul sangat mungkin salah. Jadi kalau ada saudara kita salah, ya wajar, bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau kita salah, ya kalau ada saudara kita yang kemudian melihat kita salah, ya sudah, memang kita ini memang berpotensi salah. Imam Syafi'i pernah debat dengan lawan debatnya, kontok-kontokan di ruang majelis ini, gebrak-gebrak meja, tapi keluar dari majelis, Imam Syafi'i merangkul lawan debatnya, memeluknya dan berkata, wahai saudaraku, bukankah tidak mungkin kita tetap bersaudara? Pendapatku benar tapi masih memungkinkan salah, pendapatmu salah tapi masih ada kemungkinan benar. Ya Allah, indah sekali ya kalau begitu ya. Itu para salafus saleh dulu begitu. Khilafnya mereka itu hanya ketika membicarakan ilmu. Di luar itu mereka bersaudara, hangat persaudaraannya. Ya. Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud itu dua orang sahabat yang pernah berselisih sengit tentang satu masalah. Masalah apa? Ya. Jadi ada kitab judulnya Ikhtilaful Fuqaha karya Jabir Al-Wali. Ya, beliau mengatakan perbedaan para sahabat itu sangat tajam satu dengan yang lainnya, tapi ukhuwah mereka sangat dahsyat, sangat hebat. Jadi pernah ada permasalahan, ada dua orang pemuda-pemudi zina, ya, berzina. Umar punya pendapat, kalau ada pemuda-pemudi zina, maka suruh nikah. Kata Umar, awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Awalnya memang maksiat, tapi kalau diakhiri dengan nikah, dengan amalan solih, ya semoga menghapuskan kesalahannya. Itu pendapatnya Umar. Abdullah bin Mas'ud punya pendapat lain. Mereka tidak boleh nikah selamanya. Kenapa? Karena kalau mereka nikah nanti berzina. Itu keputusannya Ibnu Mas'ud. Itu dua sahabat ini sengit nih hari. Ketika ketemu, tajam perbedaannya, debatnya sengit. Tapi ketika mereka berjauhan, kata Jabir Al-Wali, satu dengan yang lainnya saling memuji. Umar bin Khattab itu kalau sudah membicarakan Ibnu Mas'ud, Umar berkata, duhai Ibnu Mas'ud, orang ini dari ujung rambutnya hingga ujung kakinya dipenuhi ilmu dan iman. Ibnu Mas'ud kalau bicarakan Umar, dahsyat pujiannya untuk Umar. Ibnu Mas'ud bilang, ketika disebut nama Umar, Ibnu Mas'ud menangis, kemudian berkata, duhai Umar, benteng yang kuat untuk Islam. Jika benteng ini roboh, maka tidak ada lagi yang bisa menambalnya. Akan terjadi fitnah dan fitnah. Betul kan kata Ibnu Mas'ud, setelah Umar wafat fitnah, zaman Utsman, zaman Ali, terus terjadi fitnah. Benteng terkokoh dalam Islam Umar bin Khattab, Al-Faruq, sang pembeda. Ya, lihat bagaimana perselisihan itu tidak membuat mereka berpecah. Mereka berselisih dalam satu masalah, kemudian setelah itu bertasamuh. Ya, saling apa? Saling menjaga dan saling apa? Saling berlapang dada. Ya. Kemudian fikih ikhtilaf yang kedua adalah perbedaan pendapat yang didasari ijtihad.
tidak boleh menyebabkan kebencian yang menjauhkan hati kita. Perkara-perkara ijtihad itu perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Contoh, yang satu nyoblos, yang satu tidak nyoblos. Itu perkara ijtihad. Para ulama sepakat itu perkara ijtihad. Ya, yang satu ikut pemilu, yang satu enggak. Itu tidak boleh saling menjauhkan hati. Karena perkara ijtihad satu dengan yang lain tidak bisa dipertentangkan. Ya, la ta'arudhu fil umuril ijtihadiyah. Kaidah usulnya begitu. Tidak boleh saling dipertentangkan perkara-perkara yang sifatnya ijtihad. Nah, itu fikih ikhtilaf. Ya. Kemudian yang ketiga, hadirin muliakan Allah, kalau terjadi perselisihan antar kaum muslimin, maka kita yang melihatnya harus terpanggil untuk mendamaikan. Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau kita diam saja, tidak terpanggil untuk menyelesaikan, nanti setan akan bermain di situ, akan terus membakar amarah, akan terus membakar api permusuhan, sampai akhirnya kita berpecah belah. Hanya hal-hal kecil sebenarnya bisa diselesaikan, tapi kemudian berpecah belah jadi besar karena provokasi dan campur tangan syaitan. Wal akhir hadirin, ukuran ukhuwah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Coba ikuti saya ini. Ukuran ukhuwah adalah la ilaha illallah. Dia adalah saudara saya. Berhak mendapatkan kecintaan dari saya sebesar ketaatannya kepada Allah. Dicinta tidaknya kita sama saudara kita itu besar kecilnya tergantung ketaatan dia kepada Allah. Kalau dia taat sama Allah, dia mendapatkan cinta yang besar dari saya. Jadi ukurannya taat, bukan ukurannya kelompok A, kelompok B. Yang penting dia sholat, Islam, ada kiblat, sholatnya subuhnya masih 2 rakaat. Saudara saya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikuti Nabi, ikuti sahabat, ya saudara saya. Ya, dia berhak mendapatkan cinta dari saya sebesar ketaatannya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.